sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Oktober 2021 bersama Feice Novi dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Shalom sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Feice Novi dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pada hari ini Selasa tanggal 19 Oktober 2021. Bersama-sama kita akan mendengar dan merenungkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Mari kita dengarkan bersama-sama. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yesus Kristus hari ini kita mendengar nasihat Yesus kepada murid-muridnya tentang kewaspadaan. Yesus berkata, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Seperti hamba yang menantikan tuannya pulang. Yesus adalah tuannya dan kita semua adalah hamba-hamba atau pekerja-pekerja. Dalam perkataan Yesus itu, Yesus menyebut tentang pinggang yang terikat atau ikat pinggang. Ikat pinggang sendiri merupakan bagian dari pakaian ritual yang dikenakan oleh imam besar Israel saat melayani di kemah suci atau di bait suci Allah yang ada di Yerusalem. Jadi, maksud dari perkataan Yesus supaya hendaknya kita tetap berikat pinggang atau pinggang kita tetap terikat adalah supaya kita tetap melayani dan pelita kita tetap menyala. Dalam artian begini, bahwa apapun yang kita lakukan dalam Kristus hendaknya dilakukan secara konsisten. Hendaknya kita berjaga-jaga karena kita tidak tahu kapan Tuhan kita akan datang. Berkali-kali Yesus dalam sabdanya menyampaikan hal tentang berjaga-jaga. Kita juga mendengar dari Injil Markus tentang ketika Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya agar mereka jangan tidur. Mereka harus berjaga-jaga supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yesus selalu menasihatkan kita untuk terus berjaga-jaga, terus konsisten dengan iman kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mempunyai pelita yang tetap menyala? Bagaimana supaya roh kita itu selalu menyala dan sungguh-sungguh bisa bercahaya bahkan menerangi lingkungan di sekitar kita? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga supaya kesehatan rohani kita itu tetap on,
ya. Kalau misalnya seseorang ingin menjaga kesehatan jasmaninya, tentu bisa minum vitamin, makan buah atau makanan-makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya imun tubuh kita bagus, selalu dalam keadaan sehat, sehingga kalau virus-virus datang itu tidak mudah menyerang kita sampai jatuh sakit. Nah, begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Bagaimana supaya pelita kita tetap menyala, bagaimana roh kita tetap menyala dan kita tetap bersemangat dalam kehidupan rohani kita. Ada vitamin-vitamin yang harus kita konsumsi. Apa saja vitamin-vitamin yang bisa kita konsumsi? Di antaranya mengikuti Ekaristi, menyambut sakramen Maha Kudus, menjalani doa-doa yang konsisten setiap hari. Kita harus bersyukur bahwa kita adalah umat dalam gereja Katolik yang begitu kaya dengan doa-doa dan tradisi-tradisi yang siap untuk membangun iman kita. Contohnya doa Rosario. Doa Rosario adalah doa yang luar biasa yang sudah menghadirkan begitu banyak mujizat melalui perantaraan Bunda Maria. Kemudian selain Ekaristi, doa-doa, kita juga bisa bermeditasi, membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, kalau misalnya tidak sempat untuk membaca firman Tuhan, sebenarnya kita bersyukur loh. Kalau di dalam gereja Katolik ini kita juga diberkati oleh awam-awam yang mampu untuk mengikuti perkembangan teknologi sehingga bisa memudahkan umat untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Misalnya, ada aplikasi-aplikasi di handphone kita seperti e-Katolik yang sangat mendukung perkembangan iman umat. Di dalam aplikasi e-Katolik itu sendiri, kita bisa tidak hanya membaca kitab suci. Dalam saat kita menyetir, kita sedang melakukan aktivitas yang tidak memungkinkan kita untuk membaca kitab suci, kita bisa mendengar. Jadi kalau misalnya kita memang tahu bahwa kita punya keterbatasan dalam waktu untuk membaca, atau ada gangguan pada penglihatan dan sebagainya, jangan khawatir, kita bisa terus mendengarkan firman Tuhan melalui aplikasi-aplikasi yang telah diciptakan oleh anak-anak Tuhan ini. Kemudian segala hal yang bisa membuat relasi kita dengan Tuhan itu semakin dekat, itulah yang akan membuat pelita kita semakin bercahaya. Cahaya itu harus bersinar. Cahaya itu harus terus menyala. Inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bahwa kita harus konsisten dalam pelayanan kita. Kita juga harus konsisten dalam kehidupan rohani kita. Nah, saya bersyukur sekali bahwa meskipun dalam kondisi pandemi saat ini, kita dipermudah untuk semakin mengenal Yesus Kristus dengan berbagai cara. Dan untuk saya pribadi, saya bersyukur karena Tuhan menempatkan saya untuk boleh melayani melalui salah satunya adalah media renungan audio Daily Fresh Juice ini. Sehingga saya bisa selalu berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian dalam segala kondisi. Nah, selain itu, saya juga bersyukur karena kita semakin diperkaya dengan pengetahuan teknologi. Saat ini sudah bukan lagi menjadi benda yang asing buat bapak ibu atau opa oma atau kalangan manapun juga untuk menggunakan media. Ada media Zoom, ada media segala media sosial yang bisa mendekatkan diri kita dengan video call atau membuat pertemuan-pertemuan secara virtual. Nah, kesempatan ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice. Di sepanjang masa pandemi ini, kami dari sebuah komunitas di lingkungan, di wilayah yang tepatnya, membuat sebuah kelompok doa Rosario yang digagas awal mulanya karena panggilan pribadi kita, karena ada sahabat-sahabat kita yang terinfeksi oleh virus COVID-19. Nah, karena tergerak untuk menolong, kita tidak bisa berbuat apa-apa, jadi doalah yang bisa kita lakukan. Akhirnya saya mengajak beberapa teman-teman untuk berdoa Rosario bersama-sama setiap hari di jam yang sama, jam 6 sore melalui media Zoom. Puji Tuhan, awalnya kita hanya berkomitmen untuk memulai 2-3 orang berkumpul, itu sudah cukup menurut kita ya. Tapi saya selalu percaya ketika kita berani untuk memulai sebuah langkah yang baik, bukan lagi kita yang bekerja. Tapi Roh Kudus akan bekerja menggerakkan orang-orang lain untuk mendukung gerakan ini juga. Nah,
Singkat cerita, kelompok doa ini terus bertumbuh. Sekarang bukan lagi 2-3 orang yang berkumpul. Kami bahkan setiap hari berkumpul 20, 30 hingga 40 orang pun bisa untuk berdoa rosario bersama-sama. Dan saya sangat bersyukur dari berbagai kesaksian teman-teman secara pribadi, mereka juga merasakan mujizat dari persekutuan doa rosario ini. Dan kelompok doa ini kami buat bukan untuk mendoakan kita sendiri, tapi terbuka untuk mendoakan semua orang yang membutuhkan doa. Untuk yang sakit ataupun untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sudah meninggal dunia dan sebagainya, kita bawa dalam doa rosario itu. Dan saya merasa diteguhkan, dikuatkan oleh teman-teman dalam komunitas itu. Kenapa? Ketika saya merasa bahwa saya sudah mulai lemah. Begitu saya berjumpa dengan mereka dalam media Zoom, dengan semangat mereka, keceriaan mereka, mereka membangun saya untuk kembali bersemangat lagi, berdoa dan terus berdoa. Nah, disitulah saya merasakan bahwa di mana pelita teman-teman saya itu begitu menyala hingga menerangi saya juga. Jadi yang namanya pelita, yang namanya semangat dalam kerasulan itu bisa menular loh. Sahabat-sahabatku, ketika saya lemah, saya dikuatkan oleh yang lain. Ketika yang lain lemah, mereka melihat saya. Saya bersyukur dalam beberapa hari ini kami sedang menyebarkan survei tentang kelompok doa ini. Seberapa manfaat yang mereka rasakan dari kelompok ini dan sebagainya. Ternyata banyak yang menulis juga bahwa mereka merasa disemangati karena melihat semangat saya. Sedangkan saya sendiri, saya merasa bersemangat karena melihat semangat mereka. Inilah yang disebut bahwa pelita kita harus menyala. Supaya apa? Supaya kita bisa saling menerangi. Dan kita harus selalu berikat pinggang. Artinya kapanpun dan dimanapun juga kita siap untuk melayani. Itulah panggilan iman kita. Panggilan itu ada 2, sahabat-sahabatku. Tinggal pilih. Mau menjawab panggilan Tuhan untuk melayani atau menjawab panggilan Tuhan untuk kembali ke sana. Lebih baik kita jawab dulu panggilan Tuhan untuk melayani sampai pada waktunya kita menjawab panggilan Tuhan untuk menuju ke rumahnya dalam keadaan yang siap. Kapanpun itu kita tidak tahu karena Yesus berkata, berjaga-jagalah. Jadi Bapak Ibu, mari jangan pernah takut, jangan pernah khawatir atau berpikir yang terlalu panjang bahwa saya ini gak bisa loh konsisten, saya gak bisa loh komit, saya gak tahu loh mulai dari mana. Nah, itu yang penting. Mulailah dari diri kita sendiri supaya roh kita bisa tetap menyala, tidak hanya dalam komunitas kita sendiri, juga harus mempunyai waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Yesus. Saya sendiri juga begitu, setiap hari meskipun saya harus membawakan renungan untuk menyemangati teman-teman saya, tapi saya sendiri sebelum memulai itu, saya berdoa. Selesai kami berdoa bersama-sama, saya juga masuk dalam doa untuk mengucap syukur, menyembah Tuhan, supaya apa? Supaya saya sendiri juga kembali dikuatkan. Bapak Ibu, kehidupan kita, semangat kita sama seperti senter. Senter itu kalau menyala terang artinya baterainya masih full. Tapi kalau baterainya mulai redup artinya perlu di-charge ya, atau ganti baterai. Kalau kita termasuk yang baterainya perlu di-charge. Charge-nya gimana? Setelah kita melayani, kita memberi, kita merasa ada sedikit kelelahan saja, kita perlu charge kembali lagi. Ikut ekaristi, baca firman Tuhan, masuk ke dalam kamar, kunci pintu, berdoa. Tinggal sampaikan kepada keluarga, anak-anak, jangan ganggu, mama mau berdoa. Itu salah satu tips saya yang bisa saya bagikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Mari kita terus berikat pinggang dan kita harus terus menjadi terang bagi lingkungan kita. Terima kasih. Salam sehat selalu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 19 Oktober 2021. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini.
Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.